asumsi kebanyakan orang, tembok itu betul-betul tembok yang dibangun sekarang lagi dicari-cari di mana keberadaannya, itu berarti itu Gimana? tidak seperti itu ya. Oke, berarti Raja Zulkarnain ini memang orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang apa ya bahasanya tuh agar orang-orang yang salah tuh dibenarkan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau di zaman dahulu ada Zulkarnain yang telah diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran, apakah di zaman sekarang itu sebetulnya kisah tersebut terulang kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tentunya di podcast Kisah Hikmah. Podcast yang membahas tentang berbagai kisah sejarah tentunya bersama maknanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa dikatakan spesial nih. Kalau biasanya nih bung-bung sekalian nih duduk di dalam tenda kan gitu. Dikurung. Sejuk karena ada AC juga itu. Angin cawah maksudnya. Tapi kalau ini beneran sejuk sekali nih, AC-nya alami ya. Karena kita pada pertemuan kali ini kita sedang di momen yang spesial ini kita sedang berada di daratan ketinggian lah, katakanlah seperti itu. Betul ya? Iya. Kemudian ada yang di momen yang spesial ini kita juga ditemani oleh aktor-aktor yang spesial juga nih, Bung Rizpan dan Bung Bukhori ya. Yang pada podcast yang lalu mungkin para penonton setia nih belum mengenal kan gitu ya. Iya. Langsung aja kita kenalin aja Bung Rizpan ya. Jadi di depan kita bersama nih di sisi yang depan nih ada Bung yang kelewat ganteng nih, namanya Bung Bilal nih. Dan di sampingnya ada Bung Ahmad ya. Bisa disapa dulu nih penontonnya nih. Oke. Kayaknya penonton pengennya kita nggak banyak basa-basi nih, Bung. Langsung aja seperti biasanya ya. Kira-kira nih, Bung Bukhori selaku pengkisah pada podcast kali ini, kira-kira pada kesempatan ini kita mau ngobrolin apa sih? Jadi saya dapat ada surat dari Al-Quran. Iya. Ini ada sebuah kisah yang berjelasan tentang seorang raja, yang mana dalam surat Al-Kahf ayat 83 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Itu ayat 83. Selanjutnya ada surat Al-Kahf ayat 84. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ini tentang seorang raja, namanya Raja Zulkarnain. Iya, Raja Zulkarnain. Nanti saya akan bacakan kisahnya. Tentunya tidak terlepas dari sebuah makna-makna yang tersembunyi di sini, nanti akan dikupas dan dijelaskan oleh Bung Rizpan tentunya ya, Bung Rizpan. Insya Allah. Gitu. Langsung saja agar tidak basa-basi saya akan bacakan nih, Bung ya. Siap. Kisah Raja Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Quran menggambarkan seorang raja yang berkelana berbagai negeri untuk menegakkan keadilan dan melindungi umat manusia. Berikut adalah ringkasan kisahnya. Perjalanan Zulkarnain. Kekuatan dan kekuasaan Zulkarnain digambarkan sebagai raja yang kuat dan berkuasa. Allah memberinya kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan perjalanan jauh ke berbagai penjuru bumi. Perjalanan pertama, dalam salah satu perjalanannya, Zulkarnain sampai ke arah barat. Di sini ia menemukan sebuah bangsa yang hidup di bawah matahari terbenam.
Dia menyaksikan mereka hidup dalam keadaan yang sulit dan tidak teratur. Zulkarnain menegakkan keadilan di antara mereka, memperbaiki keadaan mereka, dan memberi mereka bimbingan. Perjalanan kedua, Zulkarnain kemudian menuju ke arah timur, di mana ia menemukan suatu kaum yang hidup di tempat yang sangat jauh, di mana matahari terbit. Dia melihat mereka dan juga menegakkan keadilan di antara mereka, memberikan petunjuk dan ajaran yang bermanfaat. Temuan dalam perjalanan berikutnya, Zulkarnain tiba di suatu tempat di antara dua gunung. Di sana ia bertemu dengan sekelompok orang yang mengeluhkan penyerangan dari dua suku jahat, yaitu Gog dan Magog, ya, yang disebut Ya'juj Ma'juj. Mereka meminta bantuan Zulkarnain untuk melindungi mereka dari ancaman tersebut. Jadi ada sekelompok manusia yang minta bantuan sama Raja Zulkarnain dari serangan Ya'juj Ma'juj nih. Kemudian Raja Zulkarnain menggunakan keterampilan dan sumber daya yang ada untuk membangun dinding besar dari besi dan tembaga yang akan menghalangi Gog atau Magog agar tidak dapat menyerang kembali. Dinding ini dirancang sedemikian rupa sehingga suku tersebut tidak dapat menembusnya hingga hari kiamat. Jadi Gog dan Magog ini Ya'juj dan Ma'juj kayaknya nih. Jadi dia mengganggu umat manusia. Kemudian umat manusia ini meminta kepada Raja Zulkarnain untuk dilindungi. Lalu Raja Zulkarnain ini menolong mereka dengan membangun sebuah tembok dari perak gitu, dari besi dan perak. Dibangun tembok itu sangat kuat itu. Ya'juj Ma'juj tidak dapat menembus hingga hari kiamat. Jadi setelah dibangun tembok yang besar yang kuat, Ya'juj Ma'juj ini tidak dapat menembus tembok tersebut gitu. Kemudian Raja Zulkarnain berusaha untuk menegakkan keadilan di semua tempat yang dikunjunginya, menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus komitmen untuk kesejahteraan rakyatnya. Gitu. Sebagai raja yang memiliki kekuasaan, Raja Zulkarnain bertindak sebagai pelindung dan penolong bagi yang lemah dan teraniaya. Pentingnya ilmu dan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan. Zulkarnain menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan yang diberikan Allah kepadanya. Kisah Zulkarnain berakhir dengan penggambaran kekuasaannya dan bagaimana dia berhasil mengatasi tantangan yang ada di hadapannya. Meskipun banyak interpretasi tentang siapa Zulkarnain secara histori, pesan ini dari kisahnya adalah pentingnya keadaan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Jadi setelah sekelompok manusia yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain, kemudian Raja Zulkarnain ini menolong lalu membangun tembok agar Ya'juj Ma'juj ini tidak dapat menembus tembok tersebut dan mengganggu manusia yang berada di sebuah kampung atau tempat tersebut. Itu Bung ceritanya, simpelnya. Ya, terima kasih Bung Bukhari. Ya. Ini kalau kita ngobrolin tentang Zulkarnain ya, Iya. raja. Ini kayaknya pasti nih dijamin banyak orang yang tahu nih. Iya. Soalnya dari kecil pun saya sendiri dan juga teman-teman saya waktu kecil itu juga sering gitu bicara masalah Raja Zulkarnain. Dalam artian namanya itu begitu dikenangnya gitu. Karena memang luar biasanya cerita tentang beliau Zulkarnain. Namun di sini ada beberapa hal nih, karena kalau menurut saya dari beberapa referensi itu kan kisah udah lama banget ya Bung Rispannya.
Terus kemudian dan kisah itu diamini oleh beberapa agama gitu, nggak juga dari Islam, tapi juga dari Nasrani dan juga Yahudi gitu. Yang tadi dikatakan Bung Bukhari, Ya'juj Ma'juj itu disebut dalam kajian mereka adalah Gog dan Magog ya. Gog seperti dan itu. Magog, iya. Nah, terus cerita itu katanya muncul lagi nih di abad pertengahan, di abad Renaissance. Nah, tentunya dengan banyak versi kan gitu. Iya, iya. Sampai berjalan hingga sekarang juga banyak versi gitu. Nah, tentu dengan lamanya perjalanan itu kemudian muncul kembali, tak lepas itu sejarah itu dari intervensi pembolak-balikan sejarah dengan Iya. berbagai kepentingan. Nah, di sini nih pentingnya podcast ini berusaha bagaimana suatu kisah itu dijelaskan secara jelas gitu, secara bagaimana yang terjadi begitu Bung Rispan ya. Dan juga hanya dalam podcast ini kita bisa mengetahui nih apa makna di balik perjalanan itu. Kalau tadi diceritakan banyak kan, tadi mulai dari perjalanan ke barat, terus kemudian benteng, Ya'juj Ma'juj, dan sampai akhir lah, kira-kira seperti itu. Nah, biar nggak panjang lebar nih, mari kita buka nih sejarahnya raja yang luar biasa besar. Sampai-sampai di Quran tadi dikatakan beliau dianugerahkan jalan yang lebar gitu. Iya. Adil, iya, dan bijaksana, adil bijaksana kepada rakyatnya, dan diberikan anugerah kecerdasan, keterampilan yang hebat, sehingga bisa membangun tembok agar supaya musuh tidak bisa tembus dari tembok tersebut. Menjaga dari gangguan musuh. Jadi disebut Gog Magog gitu, yang kalau dalam bahasa lain tuh Ya'juj Ma'juj gitulah. Mungkin dari nih Bung Bukhari nih, dari pengkisah, pasti kan dari membaca kisah ada yang kok gini nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari Bung Bukhari, silahkan. Pastinya tentunya saya sedikit bertanya ya tentang kisah ini, yang dimaksud nama Gog Magog itu apa, artinya Ya'juj Ma'juj itu apa gitu bahasa lainnya ya kan. Terus yang disebut dengan tembok itu apa, terus banyak hal lah yang nanti saya akan tanyakan. Karena apa? Karena tentunya dalam kisah-kisah ini tentunya kita pasti ketahui bahwa ini memiliki makna yang tersembunyi. Mungkin Bung Risman bisa jelaskan tentang makna raja, dan mana itu Gog Magog atau Ya'juj Ma'juj, dan mana itu tembok itu apa gitu, Bung. Demikian saya tanyakan. Oke, kita mulai dengan perlahan ya. Kisah ini memang kisah yang luar biasa, dikisahkan di dalam Al-Quran langsung oleh Sang Pencipta, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul kita Muhammad. Saya akan memulai dari nama. Zulkarnain itu bukan nama asli, nggak ada yang tahu nama asli. Bahkan para ulama dan orang-orang yang meneliti gitu ya, menebak-nebak Zulkarnain ini siapa gitu ya. Ada yang mengatakan ini Zulkarnain, ada yang mengatakan itu, dan semuanya semuanya juga dalam rahasia. Betul tuh, siapa tadi? Sirus. Sirus, betul. Tetapi di sini kita tidak mengetahui, karena itu adalah rahasia Allah ya. Dimana saya hanya membuka dari arti kata Zulkarnain itu, artinya adalah pemilik dua zaman. Iya, pemilik dua waktu. Atau orang-orang menyebutnya itu Zulkarnain artinya yang memiliki dua tanduk. Kornun ya kalau bahasa Arab. Kornun, betul, tanduk. Jago bahasa Arab. Iya, sedikit lah bisa. Iya, tanduk. Pasti habis les bahasa Arab nih. Iya. Orang Arab, Masih jangan-jangan. bayi saya lihat. Dua tanduk, pemilik dua tanduk, yang artinya bukan berarti Zulkarnain itu memiliki tanduk dua di kepalanya. Kayak setan dong. Oh iya. Ini apa namanya? Kalau orang dulu kan pakai ini apa?
topi buat topi, tameng gitu. Maksudnya itu. Iya, tameng itu ada 2 tanduk itu, dan itu melambangkan tentang perjalanannya yang menguasai Oh, dari barat ke timur. 2 tanduk itu adalah barat dan timur ataupun timur dan barat. Sosok seorang raja yang dikaruniai oleh Allah untuk menguasai muka bumi ini, belahan dunia ini, gitu. Pemilik 2 zaman artinya apa? Pemilik 2 zaman, zaman dahulu dikisahkan dan akhir zaman. Nah, itulah kisahnya. 2 zaman itu zaman dahulu, ya. Dan ini juga ada beberapa pendapat dari ulama itu di zaman Nabi Ibrahim. Zulkarnain. Iya. iya iya iya. Kemudian akan kembali lagi tentang keluarnya Yajud dan Majud, kan tanda-tanda kiamat itu, Ya, betul. ya kan? Nah, disitulah zamannya gitu. Zamannya dibangun kembali tembok yang luar biasa sangat besarnya. Nah, itu dari batas nama ya, sebatas nama saja gitu. Kemudian kita memulai dengan perjalanannya. Perjalanan yang dimaksud adalah bukan perjalanan jasad, tapi perjalanan hati dirinya, hati sang raja Iya iya. ke arah barat terlebih dahulu. Kemudian setelah barat baru ke timur. Barat itu apa sih gitu kan? Barat itu artinya dunia. Dunia. Dunia di sini bukanlah harta, tapi betul-betul kehidupan dunia yang dikerjakan oleh seluruh manusia gitu. Timur itu adalah akhirat. Maka dikatakan ketika Raja Zulkarnain ini pergi ke barat, matahari terbenam, seakan-akan seperti di lumpur terbenamnya ya, kalau dikatakan dalam Quran itu. Terbenam di lautan dan seperti lumpur hitam gitu. Mananya apa? Matahari, saya pernah mengatakan bahwa matahari itu adalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu sudah sangat apa namanya ya, turun sekali nilainya, sangat hitam seperti lumpur gitu. Dan di sana ada orang-orang yang tidak berada dalam kebenaran. Makanya ada dalam kisah lengkapnya itu dikatakan bahwa Zulkarnain berkata kepada kaum-kaum yang tinggal di dekat wilayah situ, itu di barat itu. Kata Zulkarnain apa? Kalau kalian mau berada dalam kebenaran, ikuti kami, ikuti aku. Niscaya aku tidak akan memerangi kalian. Dan kalau kalian mau mengikuti kami, kalian akan memasuki surga, memasuki kebahagiaan itu pada dirinya. Tegas, lugas, singkat, padat, ya kan? Akhirnya mereka ngikut. Gitu. Setelah itu pergilah ke timur, dari ujung ke ujung, gitu. Begitu pula di timur mendapati manusia-manusia yang demikian, tetapi tidak separah yang ada di barat, gitu. Dan setelah dari timur ini, barulah Zulkarnain pergi ke arah vertikal daripada antara barat dan timur, tapi tidak disebutkan daerah mananya. Namun dalam kisah itu mendapati 2 buah gunung, di tengah-tengahnya itu ketemu sama orang-orang yang tinggal yang tidak sama sekali terhalangi oleh matahari. Jadi pada saat matahari terbit sampai terbenam itu ya kena matahari full gitu. Jadi panas sekali gitu kan. Dan bahasa mereka dalam kisah yang lebih lengkap ya, dan bahasa mereka itu bahasa yang susah untuk dipahami, bahasa yang tidak dimengerti. Bahkan hampir-hampir pasukan Zulkarnain ini tidak memahami apa yang dibicarakan oleh kaum tersebut gitu. Tapi dengan kehendak Allah, Allah berikan pemahaman kepada Zulkarnain sehingga dia paham bahasa yang diucapkan oleh kaum tersebut gitu. Ya. Mungkin kalau bahasa kita bahasa apa ya, yang gitu. Bahasa yang gak jelas gitu kan. Lebih Bahasa dari planet Thailand nih kayaknya. Bahasa planet. Oke. Singkat cerita, di situ penduduk tersebut meminta kepada Zulkarnain untuk membangun dinding yang sangat kokoh dan kuat agar supaya dilindungi daripada kejamnya Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaannya, Ya'juj dan Ma'juj itu apa sih kan gitu? Nah, Sampai kelompok itu ketakutan gitu kan. yang ditunggu-tungguin. Apakah hewan
apakah makhluk lain, apakah alien gitu kan, apakah manusia? Iya. Kalau saya, pendapat pribadi saya, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Manusia yang mensifati tentang kerakusan, tentang rakus, tamak, juga saling membenci, saling mencaci. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya serakah gitu. Serakah, sangat serakah. Pokoknya kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah turun, semuanya habis dimakan. Habis dimakan. Orang kalau udah serakah apa sih? Dia nggak mandang itu saudaranya. Kalau orang udah serakah dia nggak mandang itu siapa. Iya. Kanan kiri bisa disikut, di bawah bisa diinjak, di atas dia bisa lempar. Itu kan kalau orang sudah mensifati sifat rakus. Makanya nauzubillah, jangan sampai kita dijadikan orang yang rakus terhadap kehidupan ini gitu. Maka dibuatlah dinding itu. Dinding nyata. Oh, seluruh ilmu saya pernah katakan bahwa ilmu itu adalah nilai perumpamaan. Iya. Tembok yang dibangun oleh sang raja adalah bagaimana diawali oleh kekokohan hati dan jiwa. Kalau hati sudah kokoh, jiwa sudah kokoh, apakah dapat dimasuki oleh hawa rakusnya kehidupan? Enggak. Jadi rakusnya itu bisa meliputi segala kehidupan ini lalu masuk kepada manusia dan manusia itu jadi Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Dibangunlah tembok itu, dibangunlah kekokohan hati dan jiwa agar supaya tidak menjadi orang yang rakus, tidak terkena oleh Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Gitu. Tidak dihantui oleh segala rasa nilai keinginan duniawi dan lain sebagainya. Gitu. Lalu disebutkan tembok itu dibangun sangat kokoh dan tinggi, bahkan tingginya itu sampai, ada yang tahu kan, sampai menyamai gunung tersebut, dua gunung tersebut, bahkan Saking lebih gitu ya, tingginya. saking tingginya gitu. Gunung itu manusia, gunung itu nilai perumpamaan manusia yang sudah memiliki derajat ketinggian gitu. Iya. Artinya tembok yang dibangun itu melebihi derajatnya kehidupan dunia ini yang dimiliki oleh manusia-manusia. Derajat apa sih yang paling tinggi dalam kehidupan ini? Pangkat. Kan kita tahu setiap pangkat pasti ada yang lebih tinggi terus sampai ada, pasti ada yang lebih tingginya gitu. Nah itulah gunung. Kemudian dalam pembuatan tembok tersebut dari besi dan tembaga. Besi itu kalau kita mengacu kepada sejarah-sejarah banyak sekali ketika peperangan banyak orang menggunakan Baju besi ya. baju besi gitu kan. Ada juga surat Al-Hadid yang artinya besi juga gitu. Besi itu apa sih kan gitu. Besi itu takwa. Takwa. Iya. Orang kalau udah takwa nih, nggak bisa digoyahkan dia. Sangat kokoh dan sangat kuat sekali. Takwa itu apa? Kalau bahasa sederhana dari takwa adalah ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan kepada kepatuhan. Ada seorang anak taat patuh kepada orang tuanya, dia bertakwa. Ada seorang murid taat patuh kepada gurunya, dia bertakwa. Ada anggota yang taat kepada pemimpinnya, dia bertakwa. Ada rakyat yang taat patuh kepada pemerintah ataupun pemimpin di negeri tersebut, dia bertakwa. Jadi takwa ini meluas tentang ketaatan dan kepatuhan. Tapi taat patuh di sini harus didasari dengan keikhlasan, bukan karena keterpaksaan. Gitu. Nah, sekarang tembaganya itu apa? Tembaganya kan dilelehkan gitu ya. Tembaganya dilelehkan, dilumuri ke besi itu sehingga jadi sangat kuat sekali gitu ya. Tembaga itu nilai apa namanya? Nilai peristiwa kehidupan. Nilai peristiwa kehidupan yang menjadi ilmu sehingga takwanya itu semakin luar biasa karena nilai peristiwa tersebut. Ada perumpamaan air sebagai ilmu, ada perumpamaan udara sebagai ilmu, ada juga tembaga yang dijadikan ilmu juga, tapi masing-masing perumpamaan tersebut berbeda dalam kategorinya. Begitu. Dibangunlah tembok yang sangat besar sehingga Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa menyerang mereka. Karena apa? Kekokohan hati dan jiwa itu dari segi dalamnya. Maksud dalam apa? Dari segi hati dan jiwanya. Dari segi luarnya apa?
Zulkarnain memiliki pasukan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Itu yang menjadi temboknya. Oh, Bukan itu hanya ternyata rakyat, ya. iya bukan hanya rakyat. Berarti Orang-orang ini, besar Bung, juga sama. apa ya? Asumsi kebanyakan orang tembok itu betul-betul tembok yang dibangun sekarang lagi dicari-cari di mana keberadaannya, itu berarti itu Gimana? tidak seperti itu ya. Seperti Oke. tembok Cina gitu ya. Iya. Perihal nyatanya akan tembok yang dibuat oleh Zulkarnain, ya hanya Allah yang maha mengetahui ya. Kalau saya kan hanya bagaimana membuka akan sebuah makna gitu. Bukan berarti tembok yang dibuat Zulkarnain yang asli itu nggak ada. Saya nggak mengatakan itu nggak ada. Tapi buktinya ada apa nggak dicari oleh manusia kan gitu. Mungkin ada, mungkin gitu kan. Iya, iya. Mungkin ada. Oke, sampai di mana tadi? Tembok Tapi, ya. tapi ada satu ini Bung yang mau saya tanyakan tadi, mumpung belum kelewat terlalu jauh, Iya, mengenai serakah. Berarti Ya'juj Ma'juj ini punya sifat serakah ini, apakah itu khusus bidang keduniaan saja, apakah termasuk keilmuan? dunia akhirat. Termasuk keilmuan, termasuk pengetahuan. Pokoknya serakah itu nggak condong kepada ini, nggak condong kepada itu. Pokoknya serakah itu keseluruhan. Keseluruhan ya. Seluruhnya serakah. Bahkan kan dalam apa ya? Yang saya pelajari ya Ya'juj Ma'juj itu ketika turun ya habis mau dimakan gitu. Rumah juga habis. Makan hebel dia. Aspal juga nggak? Iya, bisa jadi. Waduh, ganas juga. Berarti Bung, kalau orang yang serakah gitu dia tidak memiliki hati yang baik gitu. Ya, serakah itu apakah memiliki hati yang baik? Kalau hati yang baik sudah pasti dia bukan serakah gitu ya. Pasti kan sederhana apa yang didapatinya. Iya. Gitu. Oh iya Bung, saya pernah membaca sebuah kisah bahwa Ya'juj Ma'juj itu ada batu pun dimakan. Mungkin bisa diartikan makna daripada batu itu dimakan. Kerasnya kehidupan ini juga menjadi santapan buat mereka gitu. Sekeras apapun mereka nggak peduli, mereka terus aja menghajar, ataupun ada yang menghalangi di hadapannya ya dihabisi gitu. Dan tembok itu sebenarnya saya mengutarakan satu lagi, tembok itu adalah karunia Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada Zulkarnain itu dengan suatu nilai yang amat tinggi. Dari mana? Dari kedudukannya. Kalau nggak punya kedudukan, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kan di awal kalimat tadi disebutkan surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84 ya. Ya. Zulkarnain dikisahkan dalam surat Al-Kahfi itu, Allah telah memberikan kekuasaan. Kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi ini. Berarti kan kedudukannya gitu. Dengan kedudukannya yang luar biasa, diangkat ketinggian derajatnya, dan dengan kepemimpinannya begitu sangat luar biasa sehingga dia mampu untuk berbuat sesuatu dengan haknya, bukan dengan sewenang-wenang gitu. Berarti kekuasaan di situ meliputi dunia dan akhiratnya. Betul, dunia dan akhirat. Berarti seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta, dunia ini. Kan di dalam kisah hanya ada empat raja yang menguasai menguasai seluruh dunia ini. Dua dari orang yang baik atau orang benar, ataupun bahasanya orang beriman. Dua ini adalah Nabi Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Yang keduanya kafir. Ya. Iya. Gitu. Tidak ada yang mau ditanyakan. Kita sambil santai aja. Ngobrol sambil ngopi. Mungkin kopi yang di depannya bisa Ya, kita minum. sekalian gitu. Ngobrolnya biar enak, kita ngalir gitu. Jadi kita alirkan kopi di perut kita masing-masing. Berarti luar
biasa juga nih makna dari eh, Yakjud Majud tadi ya Bung Ahmad ya, Iya. tentang eh, keserakahan, kemudian tadi sempat ditanyakan tentang batu dan juga membahas tentang kedudukan. Iya. Tapi apa hanya sampai situ kira-kira Bung Rispan cerita tentang Raja Zulkarnain? Kalau dari sejarahnya sampai di situ, tapi kan kisah lengkapnya kan banyak sekali gitu ya. Namun apa yang kita ambil adalah nilai inti-intinya pada malam hari ini. Jadi iya, dari iya. saya cukupkan, mungkin saya kembalikan kepada Bung Amir. Oke, ya, terima kasih Bung Rispan. Banyak sekali yang bisa kita kulik lebih dalam, tentunya dengan bintang tamu yang telah kita undang nih pada podcast kali ini. Kayaknya nih Bung Bilal udah kebelet nanya nih Bung Rispan ini. Silahkan kalau mau memperjelas lagi nih, penasaran tentang kisah atau makna dari perjalanan yang tadi dikisahkan oleh Bung Bukhari ya, bisa ditanyakan. Oke Bung, tadi kan Bung mengatakan tuh kalau Raja Zulkarnain itu kan berpindah dari barat ke timur dan dia tuh menegakkan keadilan di suatu kaum itu gitu. Ya. Nah, berarti Raja Zulkarnain ini memang orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang apa ya, bahasanya tuh agar orang-orang yang salah tuh dibenarkan gitu Bung. Ya. Dia adalah sosok yang ditetapkan oleh Allah untuk memberikan memberikan pilihan kepada manusia, mau selamat atau tidak gitu. Artinya dua pilihan ini tentunya kita mengetahui ketika orang mau selamat berarti kan harus benar gitu. Kalau yang nggak mau selamat ya udah gitu. Nah berarti kan ditetapkannya dirinya di dalam perjalanan ini adalah sebagai orang yang membawa kebenaran gitu. Tetapi dia enggak masuk kepada 25, enggak termasuk nabi dan rasul gitu. Hanya orang soleh, namun kekuasaannya sangat luar biasa gitu. Berarti dia termasuk orang yang beriman ya Bung. Iya, dia adalah orang yang beriman. Sudah terjawab nih Bung Bilal. Sudah Bung Amir. Ini kayaknya samping Bung Bilal ini juga energinya kesalur nih, pengen kebelet tanya lagi nih. Soalnya dari tadi udah kerasa nih, kayaknya mau tanya banyak yang perlu diperjelas pada podcast kali ini karena memang pertemuan kali ini memang sangat spesial ya Bung Rispan. Iya. Sayang sekali kalau momen ini kita lewatkan. Tentunya juga pemirsa penonton yang di layar kaca juga banyak pertanyaan. Nah, barangkali Bung Ahmad nih bisa mewakili sekian banyak penonton kita. Silahkan Bung Ahmad. Iya, terima kasih. Ini juga karena penasaran juga ya. Nah, emang saya harus tanyakan begitu mumpung ada ini. narasumbernya. Gini Bung Riswan, kehidupan ini kan ada pengulangan. Nah pertanyaan saya, kalau di zaman dahulu ada Zulkarnain yang telah diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran, apakah di zaman sekarang itu sebetulnya kisah tersebut terulang kembali? Oke. Kalau di zaman dahulu ada buah-buahan yang telah dikehendaki untuk tumbuh, dan di zaman sekarang pun ada buah-buahan yang dikehendaki untuk tumbuh, itu pasti kehidupan itu akan ada masanya pengulangan. Kalau bahasa di dalam bahasa lain kan reinkarnasi gitu ya, reinkarnasi. Namun kalau dalam kita menyebut sederhananya pengulangan hidup, itu pasti ada seseorang yang dikehendaki untuk mengulangi sejarah perjalanan akan kebesaran dirinya yang menguasai bumi ini, dan itu pasti. Kalau ditanya siapa,
Kapan? Di mana? Di Mereketehe gitu kan. Lagi-lagi yang bilang Mereketehe gitu kan. Iya. Jawabannya hanya ada pada hati yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapati sebuah cahaya, untuk melihat kebenaran-kebenaran isi sejarah di masa lalu ke masa yang sekarang. Berarti jawabannya meneketehe. Iya. Mana Karena kita tahu. susah juga kalau dijelaskan ya Bung Rispan. Karena itu barangkali itu ada orang yang lebih berhak untuk menyampaikan kali ya. Ya, Orang yang lebih tahu tentang hal itu. Dan mungkin akan kita tahu juga di waktu yang tepat kayaknya itu. ya. Yang penting gini, yang penting kita berharap kalau memang dahulu telah dikisahkan tentang betapa indahnya, betapa hebatnya seseorang yang dikehendaki, yang dijuluki sebagai Zulkarnain ini di zaman dahulu, lalu pengulangan ada di masa yang ditetapkan oleh Allah. Yang penting satu, manusia berdoa saja, berharap gitu ya, berharap bagaimana bisa dan juga dapat untuk bertemu gitu. Ini bukan sebuah ramalan. Kalau orang-orang dulu kan banyak ramalan ya gitu ya, bertemu Satria Paningit gitu, ya, Betul. dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Kalau tadi nih Bung Rispan, Bung Ahmad sempat bertanya tentang Ya'juj Ma'juj, tapi dalam sisi keserakahan nih. Saya pengen tanya nih Bung Rispan tentang tadi diceritakan oleh Bung Bukhari bahwa, dan Bung Rispan juga tadi sempat diulang, dia yang Ya'juj Ma'juj ini hidup di antara dua gunung dan dia diterangi full oleh matahari ya. Kira-kira kan seperti itu ya tadi. Itu kalau nggak salah. penduduk. Apa? Penduduknya, Penduduk yang ada di situ. Oh, penduduknya. Ya, Oh, itu kira-kira bisa dijelaskan nih Bung Rispan. Maksudnya seperti apa? Kan di antara dua gunung nih, tapi selalu disinari full gitu oleh matahari. Apakah itu ada nilainya gitu yang bisa dijelaskan kepada kita? ada. Kayaknya udah pagi ya. Waduh. Oh, belum. Udah pagi ini dingin sekali soalnya. Menjelang subuh. Jadi dua gunung itu adalah nilai perumpamaan di mana sisi tingginya derajat dunia dan juga derajat nilai ibadah kemudian selalu disinari oleh matahari, pengetahuan yang selalu didapati gitu. Tapi panas gitu kan, matahari kan panas, Iya, sangat betul. memanaskan gitu kan. Dua gunung itu ibadah dan juga tadi saya bilang apa? Dunia. Derajat gitu. Derajat yang tinggi seperti gunung dan ibadah yang menjulang tinggi seperti gunung gitu. Ya seperti itu. Kemudian dari tengah-tengahnya penduduk-penduduk yang mereka ini kecil sekali gitu, bahasa-bahasa mereka yang tidak dipahami. Bahasa, tahu nggak bahasa apa? Bahasa yang Sanskerta mungkin. bukan. Waduh. Bukan. Bahasa Dayak. Dayak. Bahasa. Ya pokoknya bahasa yang tidak mengerti apa lah. Ya bahasa itu sebenarnya Bahasa semut. dimengerti. Oh, bahasa Maksud- itu sebenarnya Sebenarnya dimengerti. sebenarnya ya. mengerti gitu. Maksud dari tidak dimengerti itu Oke. adalah bahasa mereka tidak sama seperti orang-orang yang di luar gitu. Oh, Tidak membahas Seperti itu. seperti itu. mungkin bisa disepil dikit-dikit nih, konotasi bahasanya itu seperti apa gitu, mengarahnya kok bisa diceritakan beda gitu, tidak dimengerti gitu. Ya. Bahasanya itu adalah bahasa tentang apa yang mereka bicarakan untuk kehidupan ini, berbeda dengan apa yang manusia pada umumnya di luar daripada lembah itu membicarakan sesuatu tentang kehidupan ini, berbeda sehingga disebutlah bahasa yang tidak dipahami. Seperti itu. Berarti apakah bisa dikatakan tentang adanya pemahaman yang berbeda gitu? Ya, Pemahaman yang berbeda gitu antara yang penduduk itu dengan yang lain luar. gitu. Ya, seperti itu, pemahaman yang berbeda. Luar biasa. Dari
awal sampai akhir nih kira-kira, dari awal sampai berjalannya podcast ini, dari para bintang tamu atau dari pengkisah, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan biar kita sama-sama jelas nih, biar di penonton juga nggak hilang gitu, mengobati rasa penasaran, bisa ditanyakan. Mungkin saya ada pertanyaan nih Bung. Tadi Bung bilang Raja Zulkarnain ini masanya berbarengan dengan Nabi Ibrahim gitu ya Bung ya. Nabi Ibrahim. Terus kalau seandainya dia Raja ini berbarengan dengan Nabi Ibrahim, lalu siapakah yang lebih dahulu berperan antara Raja Zulkarnain atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim tidak, baru Raja Zulkarnain. Bukan anaknya Nabi Ibrahim yang disebut Nabi siapa? Ismail itu atau Ismail. Ishak gitu. Ya. Bisa jelaskan Bung? Ini kan pendapat ya. Pendapat ulama mengatakan bahwa Raja Zulkarnain ini hidupnya berdekatan dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Iya, iya. Artinya berdekatan kan bisa sejaman, bisa setelah Nabi Ibrahim. Berarti kan mana yang lebih dulu? Ibrahim dulu. Kalau Iya, iya. dalam untuk membawa kebenaran Iya. yang hakiki. Sedangkan dirinya seorang raja adalah meneruskan kebenaran untuk mengajak kepada manusia dalam kebenaran. Jadi secara tidak langsung Raja Zulkarnain ini berdakwah ya. Berdakwah meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Betul, dakwah. Lagi Bung, tadi saya terlintas di pikiran saya karena saya pernah menuntut ilmu agama, yang disebut pengetahuan itu matahari kan Bung bilang tadi perumpamaan dari pengetahuan Bung ya. Ya, Itu pengetahuan umum apa pengetahuan agama gitu kan ya. Satu. Yang kedua, lalu apa hubungannya dengan nanti kiamat matahari muncul dari timur barat? Apa itu perumpamaan itu Bung? Saya penasaran Bung, karena ya sedikitnya saya belajar agama tentang hal itu. Bisa jelaskan Bung? Antara matahari yang zaman Zulkarnain sama matahari kiamat itu Bung, yang muncul dari barat ke timur. ya. Sama, matahari itu tetap sama maknanya tentang pengetahuan. Kalau ditanyakan pengetahuan mana, pengetahuan umum atau pengetahuan agama, sama. Kalau pengetahuan itu hanya membuat diri kita menjadi sombong, kalau pengetahuan itu hanya dapat membuat diri kita merasa lebih benar, kan panas. Dengan kita banyak ilmu nih, ilmu umum maupun ilmu agama, kalau kita merasa benar dengan pengetahuan tersebut, kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Kita mudah sekali menghina orang lain, sehingga yang ada timbul kepanasan dalam diri kita. Emosi ya. Emosi, benci, dan lain sebagainya, memandang rendah. Merasa benar Bung. Merasa benar pastinya. Jadi mau pengetahuan apapun, kalau itu hanya memanaskan diri, ya itu matahari gitu ya. Lalu apa mananya ketika ada tanda kiamat itu matahari terbit dari barat ya. Artinya seluruh pengetahuan itu nilainya hanya untuk duniawi. Tadi saya bilang apa barat? Pengetahuan itu hanya untuk duniawi. Enggak ada itu pengetahuan untuk akhirat. Orang belajar untuk apa? Untuk benar harusnya. Tapi sekarang orang belajar hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Belajar untuk jadi pintar, setelah pintar hanya ingin menjadi orang kaya. Hidup senang selesai. Untuk akhirat kenapa? Gitu. Bung Bukhari. Iya. Sepertinya Bung Ahmad ini ingin tanya juga nih. Kayaknya satu lagi saya ini. Iya, silahkan Bung Ahmad. Ajar terus aja nggak apa-apa. Mungkin agak sedikit melebar ini ya Bung Rizwan. Saya juga pernah membaca kisah di dalam buku agama bahwa Zulkarnain ini hidupnya itu pernah dikisahkan bareng dengan Nabi Khidir. Mungkin sedikit Bung Rizwan bisa memberikan pencerahan kepada kami. Soalnya Bung Rizwan tadi mengatakan beliau mungkin bisa jadi sezaman dengan Nabi Ibrahim. Tapi yang pernah saya baca itu dengan Nabi Khidir juga. Itu bagaimana?
Ya, Nabi Khidir kan itu kan guru ya, gurunya Nabi. Yang dikisahkan guru Nabi Musa dalam Al-Quran kan gitu. Nabi Musa diberikan pelajaran oleh Nabi Khidir tentang 3 hal tuh. Tapi kita tidak membahas itunya ya. Ya, betul. Saya hanya membahas tentang kehidupan Zulkarnain dengan Nabi Khidir. Artinya Nabi Khidir itu adalah lambang untuk nilai petunjuk. Nabi Khidir itu petunjuk. Sehingga ketika Muhammad mengatakan dalam sejarah itu Zulkarnain bersama Nabi Khidir, artinya apa? Petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu diberikan kepada Zulkarnain. Seperti itu. Iya, Nabi Musa aja diberikan petunjuk melalui peristiwa yang terjadi dan dibawa oleh Nabi Khidir, sehingga dikatakan kalau sanggup ya ikutin, kalau nggak sanggup berarti kamu bukan orang yang sabar, kata Nabi Khidir gitu. Diberikan petunjuk luar biasa. Itu Iya. jadi dimaknai sebagai nilai petunjuk. Berat Nabi Khidir nilainya adalah petunjuk. Iya, Bukan manusia, Bung, maksudnya. kalau Nabi Khidirnya manusia, Hmm. tapi kan kita secara maknanya, Hmm. arti maknanya adalah sebuah petunjuk Iya. dari ilmu yang hak gitu. Satu lagi nih Bung Rispan, mungkin bisa jadi pertanyaan penutup nih. Kalau tadi Bung Ahmad agak melebar, saya lebih melebar dikit lagi lah, nggak apa-apa ya. Kalau menyambung Ya'juj Ma'juj itu kan nggak jauh dari kiamat yang dikatakan Bung Rispan tadi. Iya. Seperti yang diceritakan, diriwayatkan dalam hadis tentang tanda-tanda hari itu terjadi, itu kan ada sungai Tiberias ya. Ada sungai Tiberias itu menyusut gitu, mengering gitu, sampai seberapa bagian itu beberapa dijelaskan, beberapa referensi tidak dijelaskan gitu. Terus kemudian kan disambungkan dengan ketika Ya'juj Ma'juj itu muncul, akan habis danau Tiberias itu airnya, diminum oleh Ya'juj Ma'juj. Itu ketika, apakah itu sebuah perumpamaan gitu, Bung Rispan? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Itu adalah nilai sebuah umpama bahwa kerakusan mereka terhadap pengetahuan lebih dahulu sehingga membuat kering kerontang aliran ilmu yang harusnya manusia dapati kesegaran, tapi menjadi sangat gersang gitu karena habis oleh mereka. Pengetahuan saat ini nih ya, pengetahuan saat ini tuh betul-betul dilahap habis oleh orang-orang yang merasa pintar, yang merasa benar gitu kan. Sehingga terjadi adalah bukannya menghilangkan dahaga, tapi yang ada kekeringan melanda, kekeringan hati, kekeringan jiwa, kekeringan akal pikir, sehingga yang didapati hanyalah keinginan duniawi gitu, hasrat, nafsu dan lain sebagainya. Tiberias mah hanya melambangkan satu perwujudan daripada ilmu yang mengalir gitu. Di Tiberias mungkin di daerah sananya mengandung unsur apa sungai itu yang kita jadikan makna sebenarnya. Kalau saya sendiri kan nggak tahu tentang Tiberias itu mengandung apa unsur sungai itu gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika sungai mengering itu muncul emas ya, kalau nggak salah. Muncul emas. Iya. Gimana itu? Maksudnya Bung Rispan? Mumpung keluar nih. Ini jadi Kenapa saya lanjutin lagi? Tadi udah. Sampai di mana tadi? Mas Ya. Mas keluar. Mas Ahmad. Bukan ya? Ya, emas itu adalah nilai dunia juga sih sebenarnya. Tapi lebih kepada kemewahan. Ketika pengetahuan itu sudah dilahap habis oleh manusia, kitab-kitabnya, ya kan, dan lain sebagainya, dalil-dalilnya dan lain sebagainya, yang ada apa kemewahan dunia. Kayak gitu ya.
jaganya, nggak boleh banyak mengatakan satu-satu hal ya. Nggak boleh mengatakan suatu hal yang baru nih kayak gini. Bung, saya boleh satu nanya lagi? Wah, Iya. boleh nih, Ini- kayaknya nih bayarannya harus double ini Bung Dispan ini. Iya, tet. Ya, silakan Bung Bilal. Oke Bung, kalau Yajus dan Majus itu mereka kan yang orang yang serakah ya. Ya, terus juga eh, dengan segala nilai peribadahan mereka hanya untuk dunianya gitu Bung. Dan berarti wujud mereka di dunia itu tidak seram dong Bung. Tidak seperti yang dikatakan di mana sih? Kayak contoh di Google gitu, kayak monster gitu, enggak dong? Di film-film gitu ya. Ada itu filmnya itu. Kalau dari hati sangat menyeramkan. Bu. Kenapa? Karena dari hati itu kan dapat melihat ketidakbaikan itu dapat terwujud gitu ya. Contoh gini, kalau orang-orang dulu nih ya, orang-orang para wali misalkan melihat manusia tuh wajahnya, tiba-tiba wajah berubah jadi seekor anjing gitu ya. Iya. Padahal mukanya doang gitu, badannya tetap manusia. Itu bukan pandangan mata tapi pandangan hati. Begitu pula dengan Yajuj dan Majuj. Ketika dengan pandangan hati ya seperti apa yang diriwayatkan, begini bentuknya, seperti ini perawakannya, tindakannya kayak gini dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam pandangan mata biasa aja gitu. Saking biasanya manusia tak terasa telah terkenal oleh Yajuj dan Majuj. Terjawab ya Bung Terjawab Bilal, ya. sekali. Terjawab. Out of the box ini kayaknya nih. Dikira orang luar itu bentuknya seperti monster gitu karena memang di beberapa referensi dijelaskan begitu menyeramkan. Iya, sering. Karena menyambung juga karena keserakahan itu juga menyeramkan gitu. Dengan ilmu pengetahuan terus kemudian Mungkin yang seperti keseramannya itu menunjuk kepada hatinya kali Bung ya. Ya, Iya. Mungkin Iya. Bung Amir, ya gimana Bung? apa yang dikatakan Bung Rizwan tadi, apakah itu berarti seluruh ilmu pengetahuan itu sudah dikuasai mereka ya? karena rakusnya itu bukan hanya pengetahuan, bahkan harta pun sama mereka. Luar biasa. Makanya Pandai-pandai ya itu berarti ya Yajuj Majuj itu ya. Sangat pandai. berarti kalau Pintar. bisa dibayangkan aja kalau Tuhan ini Sang Pencipta tidak mengutus Raja Zulkarnain gitu untuk memagari ya, membentengi gitu ya. Membentengi, membuat benteng yang kuat, bakal seperti apa kehidupan di dunia ini, kira-kira seperti itu ya kalau dibayangkan. Betul. Ya mungkin pertanyaan dari Bung Bilal terus disambung dengan Bung Ahmad bisa menjadi kalimat-kalimat akhir nih sebelum adanya kalimat pesan-pesan yang bisa disampaikan gitu oleh para bintang tamu dan juga pengkisah. Nanti bisa dilanjutkan dengan ditutup dengan pesan yang disampaikan oleh narasumber. Nah ini saya pengen dengar nih, penonton kayaknya juga penasaran gitu. Mungkin dari Bung Bilal terlebih dahulu nih, ada pesan nggak yang ingin disampaikan dengan adanya ilmu yang dibuka begitu lebar dan dalamnya gitu. Bisa disampaikan. Oke, Bung Amir. Mungkin dari saya pesannya itu ya, kita kan seluruhnya ini adalah manusia kan hamba Allah gitu Bung. Dan kita akan kembali kepada Allah, maka hati kita juga akan jangan selalu meninggi gitu. Setiap peribadahan yang kita kerjakan jangan menjadikan itu sebuah nilai untuk dunia kita, melainkan hanya untuk Allah gitu Bung. Dan tetaplah merendah gitu. Luar biasa. Ini memang momen spesial nih, penonton. Memang tidak boleh disia-siakan nih. Kalau dari Mas Ahmad, ini ada pesan nggak untuk kita semua yang hadir pada podcast dan penonton? Ya Bung Amir, saya bersyukur sekali mendapat pencerahan dari Bung Rizwan tadi. Saya ada sesuatu yang saya ambil hikmahnya.
yaitu betapa bahayanya punya sifat serakah di dalam hati. Makanya itu akan merusak segalanya, seperti halnya Ya'juj Ma'juj. Maka dari itu saya pribadi khususnya, mungkin umumnya bagi para yang menyimak YouTube semuanya ya, atau mungkin medsos yang lain, kita hendaknya senantiasa minta petunjuk kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat Ya'juj Ma'juj itu. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan seseorang yang dikehendaki yang tadi diceritakan oleh Bung Rizwan. Itu saja. Luar biasa. Itu tentunya mewakili kita yang duduk di sini dan juga penonton gitu ya, untuk bisa bertemu dengan, kalau bahasa kitanya itu Satrio Piningit ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kemudian Bung Bilal sudah, Bung Ahmad sudah, Bung Bukhor ini yang belum. Kalau pesan saya ya nggak jauh-jauh. Saya pesan kepada seluruhnya agar supaya terus menyimak podcast ini dan menerima apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rizwan, dan ilmu-ilmunya sangat luar biasa gitu. Jika dari penonton tidak paham, masih belum paham, mungkin bisa melalui WA ataupun Japri komentar dari podcast ini gitu ya. Itu aja mungkin pesan saya, agar supaya tidak salah paham tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bung Rizwan. Ada satu lagi nih, barangkali dari pemirsa atau penonton yang di layar kaca ada cerita gitu yang ingin dikupas, yang barangkali ada kejanggalan atau seperti ini ya gitu, bisa juga ditulis di kolom komentar ya Bung Rizwan, agar siapa tahu di pertemuan depan bisa menjadi list pembahasan kita, menjadi topik pembicaraan kita, dan kita bisa bedah agar kita memperoleh keilmuannya. Baik, selanjutnya yang terakhir yang kita tunggu-tunggu setelah dari penyampaian panjang kita bersama, kita berlima pada pertemuan kali ini, mungkin Bung Rizwan bisa memberikan garis bawah nih, apa yang kita bahas dari awal sampai akhir dalam bentuk pesan nih kepada kita bersama dan juga tentunya penonton yang ada di layar kaca. Dibangunnya sebuah tembok yang amat tinggi adalah sebuah tanda kebangkitan. Oleh karena itu, bangkitkan diri kita, bangkitkan jiwa kita, bangkitkan hati kita, dan ikuti kebenaran hak, agar supaya kita diberi keselamatan, sehingga apa yang kita lakukan ini penuh dengan petunjuk dari Sang Pencipta. Luar biasa. Sampai luar negeri, swasta ini jangan-jangan, luar angkasa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, dari awal sampai akhir kita telah terbuka dengan adanya podcast ini tentang berbagai keilmuan dengan perumpamaan, kemudian dijelaskan dengan keilmuan dan kehikmahan itu bisa kita serap supaya menjadi petunjuk kita dalam menjalani kehidupan ini ke depannya. Saya sebagai host di akhir pertemuan, di ujung pertemuan, tentunya mewakili bung-bung sekalian nih. Apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Di akhir kata jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan keilmuan-keilmuan yang akan dibahas di podcast selanjutnya. Baik, saya mewakili dari bung-bung sekalian dari tempat ketinggian dan sejuk ini. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.